Entah kenapa atau untuk siapa aku menulis ini, bagaimanapun, ini adalah akhir dunia. Jadi, semua orang pasti tahu apa yang akan kukatakan. Tapi entah kenapa, aku merasa harus menceritakan hal ini kepada seseorang. Jadi, semua dimulai dengan guncangan kecil dari bawah tanah. Tidak ada yang benar-benar memedulikannya, terutama karena daerahku memang rawan aktivitas seismik. Orang mengira ini hanya gempa bumi kecil. Berita di TV membahasnya, tapi hanya sedikit yang benar-benar khawatir. Ayah dan ibuku, umurku baru 12 tahun saat itu, termasuk di antara orang-orang yang khawatir. Tapi mari kita simpan untuk nanti. Hanya dalam setahun, guncangan menjadi makin kuat dan makin sering. Di beberapa daerah, guncangan ini berubah menjadi gempa besar yang menyebabkan sejumlah kerusakan di perkotaan dan pedesaan. Lebih buruknya lagi, gunung berapi yang sebelumnya tidak aktif mulai bangun. Di seluruh dunia, orang-orang mulai cemas. Para ilmuwan banyak membahas tentang perubahan iklim dan dampaknya terhadap umat manusia. Tapi yang pasti, tak seorang pun punya solusinya. Kondisi pun tidak kunjung membaik. Bulan demi bulan berlalu. Kekuatan dan frekuensi gempa bumi serta letusan gunung secara bertahap kian meningkat. Pada awalnya, hanya ada laporan satu bencana alam besar per bulannya. Tapi dalam 2 tahun selanjutnya, setidaknya ada 4 bencana yang terjadi dalam kurun waktu yang sama di setiap sudut dunia. Bahkan, daerah yang biasanya tenang dihantam gempa bumi yang kemudian diikuti tsunami. Orang-orang mencoba beradaptasi, tapi semuanya terjadi terlalu cepat bagi kami untuk bisa cukup bereaksi. Yang harus kami lakukan hanyalah belajar untuk selalu siap keluar dari rumah dan lari. Kami berhenti membangun gedung apartemen yang besar dan kukuh, serta lebih memilih rumah cetak 3 dimensi yang lebih ringan. Rumah seperti ini mudah hancur, tapi juga mudah dibangun, yang merupakan keuntungan besar. Barang-barang mewah dengan cepat kehilangan nilainya. Sementara di sisi lain, harga perangkat elektronik seluler dan peralatan bertahan hidup meningkat pesat. Orang-orang mulai sangat menghargai apa yang mereka miliki, juga menghargai orang-orang di sekitar. Sesama tetangga saling membantu, dan seluruh kota menyatukan upaya mereka untuk membangun komunitas yang kuat demi mempersiapkan hal terburuk bersama-sama. Sayangnya, hal terburuk datang lebih cepat daripada dugaan kami. Suatu hari, seluruh planet diguncang oleh sebuah gempa bumi raksasa. Kami pikir inilah akhir hidup kami semua, karena tanah terus bergetar selama berjam-jam dan tidak berhenti sampai keesokan harinya. Kemudian, laporan datang dari pantai Atlantik. Lautan surut, meninggalkan hamparan pasir dan karang yang luas. Tim peneliti melompat ke helikopter dan pergi untuk mencari tahu apa yang menyebabkan bencana alam ini. Lantas menemukan hal yang tidak terpikirkan. Ada pusaran air super besar di tengah Samudra Atlantik, ratusan kali lebih besar dibanding dolina terbesar di dunia. Air laut mengalir ke pusaran raksasa ini, seolah seseorang menarik sumbat penutup di dasar samudra. Kurang lebih, itulah yang terjadi. Lempeng tektonik di bawah Atlantik terbelah, membentuk celah besar di dasarnya. Magma mendidih mengalir keluar, tapi padam oleh banyaknya massa air yang kemudian mengalir ke jurang dalam. Air menghilang begitu cepat sehingga permukaannya secara keseluruhan turun dalam hitungan jam. Peristiwa ini dijuluki retakan besar Atlantik, tapi semua ini baru permulaan. Dengan meningkatnya frekuensi gempa bumi dan letusan gunung berapi, pola angin di seluruh dunia berubah, mengakibatkan munculnya badai besar, seolah bumi muak dengan seluruh penghuninya. Tapi seperti yang kukatakan tadi, orang tuaku termasuk yang khawatir dan ingin tahu alasan dibalik semua ini. Orang tuaku adalah ahli geologi di Agensi Antariksa Internasional yang melanjutkan pekerjaannya di tengah semua bencana alam ini, dan merekalah yang akhirnya membuat kesimpulan mencemaskan. Untuk alasan yang belum diketahui, ukuran bumi mulai membesar. Ini menjelaskan segalanya. Gempa bumi yang makin sering terjadi disebabkan oleh bergeraknya lempeng tektonik. Magma yang mengalir didorong dari mantel ke atas menuju kerak bumi dan meledak ke permukaan di tempat yang memang ditujukan untuk itu, gunung berapi. Artinya, akan ada peristiwa lain seperti retakan besar Atlantik, tapi sayangnya lebih dahsyat. Setelah setahun berselang, kami pindah untuk tinggal di agensi bersama keluarga karyawan lain dan pegawai penelitian. Bangunan-bangunan ini dibuat untuk menahan hampir segalanya. Jadi, kami terlindung dari kengerian di luar. Kami menerima sebanyak mungkin orang. Tapi tentu saja, tempat kami tidak cukup. Jutaan orang dibiarkan dengan apa yang mereka punya. Sementara kami hanya bisa berharap semua orang aman. Pada saat itu, seperti yang diperkirakan para ilmuwan, bumi telah membesar
1,5 kali ukuran aslinya. Dan dari bentuknya sekarang, kecepatan pembengkakan bumi terus meningkat. Setahun kemudian di kehidupan bunker ini, kami menyaksikan bumi membengkak 2 kali lipat lagi. Retakan yang bahkan lebih besar dibanding yang ada di Atlantik muncul di berbagai belahan dunia, sehingga kekacauan meluas. Semua orang telah tinggal di bawah tanah, di tempat yang relatif aman. Komunikasi antar benua terputus, dan apa yang kami tahu tentang situasi di permukaan bumi hanyalah berasal dari ekspedisi para ilmuwan pemberani. Planet ini digempur oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, dan badai yang terjadi hampir setiap hari saat ini. Kehidupan di permukaan hampir mustahil. Saat itulah, tim gabungan peneliti dan insinyur tiba-tiba muncul dengan solusi yang telah mereka godok selama 5 tahun terakhir. Mereka menyebutnya Bahtera. Ternyata, sejumlah tim sepakat untuk membangun kapal luar angkasa super besar untuk mengevakuasi umat manusia, bersama dengan hewan, ikan, dan spesies serangga yang masih hidup seandainya bumi pecah. Dan waktu yang mereka takuti akhirnya tiba. Semua orang di gedung agensi, termasuk aku dan orang tuaku, diantar ke aula besar tempat salah satu Bahtera disimpan. Semua orang lain dari berbagai benua yang berhasil datang juga ada di sana. Kami diberi kartu identitas pribadi dan kemudian diizinkan naik. Tiap orang diberi kapsul terpisah yang membuat kami tetap berhibernasi selama perjalanan luar angkasa. Mereka bilang, kami adalah kolonis, pelopor dalam permukiman luar angkasa. Kami akan pergi ke Mars. Dan begitulah aku sampai di sini. Di tempat aku menulis semua ini, kami berhasil naik ke Bahtera dan tidur di kapsul kami. Saat aku bangun, kami sudah mendarat. Aku tidak akan membuatmu bosan dengan cerita mendetail tentang transformasi dan proses kami tinggal di rumah baru. Awalnya, kami semua mengenakan pakaian khusus yang dilengkapi tangki oksigen. Tapi tak lama, kami membangun kubah dengan atmosfer buatan dan mulai membuat wilayah ini layak huni, baik untuk kami maupun untuk hewan yang kami bawa. Sejak itu, 10 tahun telah berlalu. Kami merasa seperti di rumah sendiri di planet merah ini, yang sudah tidak benar-benar merah lagi. Ada hutan lebat dan kota-kota besar yang tersebar di mana-mana. Mars tidak aktif, jadi tidak ada gempa atau badai di sini. Hidup berjalan cukup damai, meski dipenuhi segala kesibukan penyempurnaan yang masih harus diselesaikan. Tapi selama ini, kami dengan cemas menyaksikan planet rumah kita ini bertambah besar. Awalnya, bumi hampir tidak terlihat di langit malam. Tapi setelah sekian bulan berlalu, bumi menjadi makin terlihat. Sampai suatu hari, bisa dilihat secara detail dengan mata telanjang. Hari ini, ukuran bumi sudah sebesar bulan di langit kami dan bahkan terlihat pada siang hari. Matahari jauh lebih kecil dari sini dibanding yang terlihat dari bumi dulu. Jadi, pada dasarnya, planet rumah kita sekarang lebih besar daripada bintangnya. Lewat teleskop, kami bisa melihat permukaannya diselimuti luka dan celah yang puluhan kali lebih besar daripada Grand Canyon. Tidak ada lagi lautan dan samudra, sementara benua-benua saling bergerak menjauh. Dunia yang dulunya hijau, biru, dan ramah, kini menjadi gurun tandus, mendidih dengan api dan belerang. Matahari juga tidak pandang bulu. Saat bumi masih kecil, bintang itu memandikannya dengan siraman cahaya dan kehangatan, memberinya kehidupan dan energi. Sekarang, saat bumi sudah 100 kali lebih besar, matahari menghanguskan permukaannya dan membakar sisa-sisa atmosfernya. Tapi itu masih belum semuanya. Dengan ukurannya sekarang, gravitasi bumi juga bertambah. Karena begitu besar dan masif, bumi telah bertabrakan dengan bulan, bahkan hampir memakannya. Venus, yang mirip dengan bumi sebelumnya, mulai ditarik ke arah planet yang tiba-tiba tumbuh ini dan akan menabraknya juga dalam waktu dekat. Bumi sendiri pun perlahan bergerak menuju matahari. Para ilmuwan mengatakan, suatu hari, bumi akan melahap Venus dan Merkurius lebih dulu, kemudian terbakar seluruhnya dalam panas matahari. Wow, yang kuharapkan sekarang hanyalah tidak perlu melihatnya dengan mata kepalaku sendiri.